sudah 1 tahun menghantui. Semua dibuat sulit tanpa terkecuali. Para pekerja terkena dampaknya baik di PHK maupun dirumahkan. Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Teman-teman, tahukah kalian dari mana asalnya virus corona? Virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Virus ini merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Maraknya virus ini telah membawa dampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang ekonomi. Hal ini tentunya berimbas kepada pendapatan masyarakat kecil seperti pedagang, buruh harian, dan lainnya. Melihat situasi tersebut, gereja melakukan aksi solidaritas sosial berupa pemberian sembako, uang, hand sanitizer, masker, memberikan wifi gratis di gedung gereja bagi anak-anak yang bersekolah secara virtual. Gereja juga secara khusus membuat diakonia COVID bagi mereka yang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi berupa uang dan sembako sebanyak 4 kali dalam setahun. Nah, teman-teman, dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap 10 keluarga yang mengalami krisis ekonomi di Jemaat Kaisarea BTN Kolhua, kami menemukan keluarga-keluarga ini ada dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai tukang, supir proyek, penjual ikan, harus rela kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Karena hal ini, mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan secara tetap dan terpaksa bekerja secara serabutan demi memenuhi kehidupan keluarganya, baik itu dalam makan sehari-hari ataupun untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Teman-teman, selanjutnya pada bagian teori, kami kelompok menggunakan pemikiran dari Jurgen Moltmann. Dalam pemikirannya, Jurgen Moltmann menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang menderita. Dia adalah Allah yang ditolak. Menarik yang dikatakan Moltmann dalam menggambarkan penderitaan manusia dan penderitaan Allah. Menurut Moltmann, Allah harus bisa merasakan penderitaan manusia dalam segala aspek yang ada dalam penderitaan itu. Moltmann juga menegaskan bahwa Allah bukan saja tahu bahwa manusia menderita, tetapi ia sendiri merasakan penderitaan itu. Allah yang menderita merupakan tindakan konkret Allah yang bersolidar dengan penderitaan manusia. Berkaitan dengan situasi yang dialami Jemaat Kaisarea BTN Kolhua, gereja hadir sebagai agen pembaharu. Situasi yang dialami bersama, baik jemaat maupun gereja sendiri, menimbulkan sebuah refleksi teologi sosial yang mendorong orang untuk bertanggung jawab terhadap situasi yang dialami. Dengan demikian, proses teologi sosial menuntut suatu pendekatan. Pendekatan semacam itu terbagi dalam 4 aspek pendekatan teologi sosial yang ditawarkan oleh Banawiratma, antara lain analisis sosial, analisis historis, analisis kultural, dan analisis personal. Berdasarkan teori Jurgen Moltmann yang demikian, yang membahas mengenai Allah yang menderita dan bersolidar dengan penderitaan manusia, maka gereja sebagai perpanjangan tangan Allah perlu memaknai akan hal ini. Pemahaman Moltmann tentang Allah yang menderita secara tidak langsung memberikan suatu teladan bagi gereja. Kehadiran gereja dalam konteks yang demikian perlu menunjukkan solidaritasnya dengan turut menderita seperti pemahaman Jurgen Moltmann tentang Allah yang menderita. Tindakan gereja untuk memberikan diakonia merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa gereja turut merasakan penderitaan umat dan gereja mengambil tindakan dengan melakukan hal itu. Dalam persoalan dan krisis ekonomi yang dialami oleh Jemaat Kaisarea BTN Kolhua, maka gereja perlu bersolidar dalam membantu dan memperingan persoalan yang ada, misalnya dengan
mengirim bantuan diakonia berupa uang, sembako, dan sebagainya untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi dampak dari pandemi COVID-19. Sejauh ini, Gemit KSRI BTN telah dan sedang bersolidar untuk mengatasi problem-problem yang sedang terjadi, khususnya dalam mengatasi krisis ekonomi. Dengan demikian, realitas penderitaan dunia, khususnya pandemi global COVID-19, membutuhkan adanya solidaritas bersama secara universal. Teman-teman semua, perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu mengenai bagaimana gereja harus memahami serta memaknai Allah dalam kehadirannya di dunia. Di sini terdapat dua wajah, yakni wajah Allah dan wajah gereja. Gereja perlu untuk menjadi cerminan wajah Allah di dunia. Hal ini berhubungan dengan istilah yang dipakai dalam lingkup gereja, yakni hospitalitas gereja atau yang biasa disebut keramah tamahan gereja. Nah, tentu dari istilah ini kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan istilah keramah tamahan gereja? Teman-teman, jika kita menghubungkan dan melihat pada salah satu bacaan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yakni dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 yang berbicara tentang orang Samaria yang murah hati, kita dapat melihat teladan dari orang Samaria yang mengarah pada tindakan yang ramah yang perlu dilakukan gereja. Dimensi hospitalitas gereja di sini dibahas melalui orang Samaria yang baik hati yang mengarah pada keramah tamahan Allah. Prinsip dasar hospitalitas gereja yaitu cinta kasih Allah dalam Yesus yang menerima manusia tanpa memandang kulit, budaya, dan lainnya. Di sini implikasi yang perlu diperhatikan gereja yakni gereja harus terbuka dan memiliki kepedulian secara universal. Gereja tidak tertutup, tetapi harus keluar memberikan pelayanan secara keseluruhan. Hospitalitas harus berpijak pada belas kasih yang memampukan seseorang untuk berempati terhadap orang asing walau diperhadapkan pada situasi yang sulit. Nah, teman-teman, di masa kini, gereja banyak diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Salah satunya yaitu mengenai dampak COVID yang cukup mempengaruhi dan mengubah berbagai aspek kehidupan gereja. Hal ini tidak saja berdampak pada kehidupan gereja, namun juga dirasakan dalam kehidupan eksternal gereja oleh karena wabah ini bersifat mendunia. Mengenai ini, istilah hospitalitas gereja merupakan hakikat atau makna gereja yang sesungguhnya. Sehingga melalui wabah ini, gereja perlu menunjukkan keramah tamahan Allah di dunia melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Meskipun dalam persoalan ini, gereja juga mengalami dampak dari wabah COVID-19, namun gereja harus tetap menunjukkan solidaritasnya. Sama seperti orang Samaria, walaupun ia direndahkan, namun ia tetap bersolidaritas.